Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan buat pagi-pagi kalau nggak semangat ya kebangetan ya. Ya harus semangat. Nah, ini pelajaran apa ya? Informatika. Oke, berarti kalian masih fokus di pelajaran itu. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Setelah berdoa, saya akan absen dulu ya. Ya. Nana, Dek, Saila, Rama, Rojebi. Ada nyawa soal ini? Ada. Ada siapa? Siva. Siva kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Siva lekas sembuh ya. Tapi boleh izin ya tadi ya. Ya. Siva sakit ya. Berikutnya, materi kita adalah berpikir komputasi. Yuk. Informatika ini gambarnya banyak sekali ya. Ada S T E R M, STEM. Ada science, teknologi, ada engineering, art and mathematics. Ini adalah pengembangan daripada informatika kita ya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah tujuan yang pertama, peserta didik memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penggunaan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipecahkan. Ini tujuan yang akan kita pelajari. Oke anak-anak, masih ingat nggak materi kemarin tentang apa ya? Materi kemarin tentang apa ya? Coding dan? Ya, betul sekali. Tahu AI? Masih ingat AI itu apa ya? Siapa? Bisa jawab? Oh iya, coba siapa nanya? Iya, jadi AI seperti Google Assistant itu dia bisa mengenali suara manusia. Ya, jadi kalau perintahkan apapun dia akan menjawabnya bisa menjadi apapun. Kalau mau baik dia baik, ya kalau mau kejahatan dia bisa kejahatan juga. Yaitu AI itu namanya kecerdasan buatan, ya kan? Kecerdasan buatan. Tapi ingat itu kan kecerdasan buatan itu manusia yang buat ya. Kamu jangan sampai terpesona, jangan sampai
penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau yang tidak masuk akal. Ya. Pilar yang keempat yaitu algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah langkah-langkah menyusun yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi 4 pilar ini ada dalam satu
Guys, ini bukan sekedar hiburan, tapi kali ini kita akan belajar dari ilmu kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Liburan keluarga. Ibaratnya desa ini jauh mata memandang hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersih rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju. Tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radit akan membuat lantai, dan Radit beresin buku-buku berpikir. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya mancing? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak yang berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga 2. Potong buah 3. Masukkan ke blender 4. Tambahkan gula dan air 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sudah selesai. Dari video tadi ada gambaran nggak tentang computational thinking? Computational thinking itu adalah memecahkan suatu masalah. Dengan berpikir computational thinking, berpikir lebih cepat, tepat, dan logis, masuk akal gitu ya. Jadi saya lebih paham ya dari video tadi ya. Bagus ya animasinya tadi ya. Berikutnya saya
Kelola 1, kalian merencanakan kegiatan liburan keluarga biayanya 3 juta. Kelola 2, liburan keluarga tapi biayanya 5 juta. Ayo silakan kelola 3 biayanya 2 juta. Kemudian yang kelola 4 biayanya 7 juta.
Ada yang sudah siap? Saya lihat di depan. Ada yang presentasi? Makasih guys ya.
budget, nggak ada orang-orang, nggak ada hal-hal yang nggak penting itu gitu ya. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan, saya mewakili kedua akan mempresentasikan destinasi penelitian anggaran liburan keluarga dan kita. Berbicara mengisi liburan ke area Jawa Timur. Di antaranya ziarah jabal, jalan nasional. Terus di WBL lakukan pengalihan waterpark hiburan. Nah, dengan anggaran kita 6 orang dalam sebulan keluarga yang biaya sebagai sewa mobil dan bensin 200.000, pas jalan 200.000, parkir 50.000, sarapan itu 12.000 per orang. Nah, dalam satu keluarga itu ada 6 orang. Nanti 12.000 kali 6 totalnya 72.000. Makan siang 50.000 per orang dikali 6 300.000. Makan malam 50.000 per orang